Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 41 Senang bekerja dengan Anda. Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan tuan mereka. Pada saat ini, semua orang sudah ternganga tak percaya pada tumpukan kristal binatang iblis bintang 8 yang tak ternilai harganya dan sisik ular fosfor giok di depan mereka. Jadi, berapa banyak ular fosfor giok yang ada di gua ini? Yunran tersenyum lembut karena dua bola kecil itu. Mereka semua ada di sini. Hitunglah dan Anda akan tahu. Thunderbolt tidak punya waktu untuk menghitung. Bun berkata dari samping, ada 30 batu untuk setiap jenis, totalnya ada 60. Yunran tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan mengusapkannya ke kepalanya 2 kali. Rambut bayi itu terlalu lembut dan halus. Kalau begitu bantu aku menghitung. Berapa 20% dari hal-hal ini? Bun menghitung dalam hatinya. Setelah 3-5 detik, dia mendapat jawaban. 20% itu 6 untuk tiap jenis batu. Totalnya 12. Thunderbolt mengira Yunran menggunakan pertanyaan ini untuk menguji Bun. Dia memuji, Tuan muda sangat pintar. Anda tahu cara menghitung dan menghitung di usia yang begitu muda. Yunran tidak memungkiri bahwa kedua anak itu lebih pintar dari anak-anak lainnya. Lagi pula, tidak banyak anak yang bisa belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sederhana dalam 3 hari dan memiliki memori fotografis. Yunran mengeluarkan 6 kristal dan 6 sisik dan menyerahkannya kepada Thunderbolt. Ini milikmu. Anda dapat memutuskan bagaimana mendistribusikannya. Untuk kita, tidak, kami tidak dapat menerimanya. Nona Yun, kamu mempertaruhkan hidupmu untuk mendapatkan ini. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada kami? Yunran berkata, itu hanya membunuh beberapa ular. Saya tidak perlu mempertaruhkan nyawa saya. Thunderbolt terus melambaikan tangannya untuk menolak. Dia tahu betapa berharganya benda ini. Dia tidak berani menerima barang semahal itu. Melihat dia menolak, Yunran menjelaskan mengapa dia memberi mereka kristal. Kaulah yang menemukan sarang ini. Saat kami masuk untuk membunuh ular-ular itu, kaulah yang menjaga 2 bungkusan kecil itu di luar. Oleh karena itu, Anda pantas mendapatkan hal-hal ini. Thunderbolt dan para penjaga rahasia sangat tersentuh, tetapi mereka tetap menolak. Hidup kami adalah milik guru. Bekerja untuk guru dan melindungi kedua tuan muda adalah apa yang harus kita lakukan sebagai penjaga rahasia Istana Pangeran. Nona Yun, kamu terlalu sopan. Melihat mereka mendorong kristal dan sisik maju mundur, Mo Beiyuan, yang diam di samping, tiba-tiba berkata, ambillah. Anggap saja itu sebagai hadiah untukmu. Thunderbolt ingin bertanya apakah hadiah ini terlalu banyak. Tetapi mengetahui bahwa mereka semua memahami kepribadian tuannya, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Dia menerima kristal dan sisik itu dan berterima kasih pada Yunran. Yunran membagi sisa kristal dan sisik menjadi 2 dan mendorong 1 ke Mo Beiyuan. Senang sekali bekerja sama denganmu. Ini 40%-mu. Baik itu kristal atau sisik, itu bukan apa-apa di mata Mo Beiyuan. Dia tidak memperlakukannya sebagai harta karun dan segera menerimanya. Sebaliknya, dia mengumpulkannya dan mendorongnya ke depan Little Sweetie Cake. Biarkan dia bermain dengan mereka. Tidak peduli betapa mahalnya barang-barang ini, itu hanyalah batu-batu indah di mata Little Sweetie Cake. Wow, Sweetie Cake punya banyak sekali batu yang indah. Yunran tidak banyak bicara. Melihat Sweetie Cake sangat menyukai sisik ular fosfor giok, dia memilih sisik di porsinya dan membiarkan pak kecil itu bermain dengannya. Bab 42 Apakah semua ini dilakukan oleh Raja Hantu? Para penjaga rahasia menyaksikan Little Sweetie Cake memperlakukan sisik ular fosfor giok yang tak ternilai harganya sebagai mainan. Suatu saat, dia akan menyodok ke dalam tanah dan berkata bahwa dia ingin membuat rumah yang indah untuk serangga-serangga kecil itu. Saat berikutnya, dia akan menumpuknya dan membuatnya tampak seperti bunga dan rumput. Saat pak kecil itu terkikik, Thunderbolt dan para penjaga rahasia mulai meragukan kehidupan mereka. Pada akhirnya, anak-anak itu masih terlalu kecil. Mereka belum pernah melihat orang membesarkan anak seperti ini. Pada titik ini, perjalanan sehari Yunran ke hutan binatang iblis telah berakhir. Semua orang menaiki binatang terbang mereka dan kembali ke Yuan Mansion.
Mereka tidak tahu betapa terkejutnya bawahan Mojinyu ketika mereka melihat bangkai ular fosfor giok di dalam gua. Apakah semua ini dilakukan oleh Raja Hantu? Siapa lagi itu? Siapa lagi yang memiliki kemampuan budidaya untuk membunuh begitu banyak ular fosfor giok bintang 8 sekaligus? Tidak ada satu skala pun dari 30 ular giok fosfor ini yang tersisa untuk kita. Dia bahkan tidak meninggalkan sepotong kecil pun untuk kita. Apa yang dia lakukan terlalu kejam. Bukankah dia secara terbuka menamparkan wajah putra mahkota kita? Orang itu mungkin bahkan tidak menganggap serius orang-orang dari 5 negara. Mari kita pikirkan bagaimana cara melapor kepada putra mahkota. Mau bagaimana lagi? Kami tidak melakukannya dengan baik. Tunggu saja untuk dihukum. Salahkan diri kita sendiri karena tidak beruntung bertemu orang itu. Yun Ran tidak tahu bahwa Mo Beiyuan telah jatuh hati padanya. Terlebih lagi, dalam waktu dekat, masalah ini akan menjadi salah satu dari sekian banyak rumor legendaris Mo Beiyuan dan menyebar luas di benua Xuanxia. Itu menambah kepribadiannya yang kejam. Setelah kembali ke Yuan Mansion, Yun Ran mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dia memiliki cukup kristal sekarang, tetapi dia tidak dapat menemukan kandidat yang cocok. Identitas Yun Qingqing istimewa, dan dia mendapat dukungan dari Istana Perdana Menteri, Putra Mahkota, dan sekelompok pengagum. Kelompok tentara bayaran biasa tidak berani menyinggung para pejabat tinggi ini. Mereka mungkin tidak akan menerima misinya sama sekali. Yun Ran sendiri tidak bisa memikirkan jalan keluarnya, jadi dia hanya bisa bertanya pada penjaga rahasia di kediamannya. Penjaga rahasia ini telah berkeliling bersama Mo Beiyuan dan seharusnya melihat banyak hal. Sejak perjalanan mereka ke hutan binatang iblis, citra Yun Ran di hati Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya telah berubah. Mereka mengagumi wanita yang bisa membuat naga terbang bersayap merah tunduk dan menghadapi binatang iblis bintang 8 tanpa mengedipkan mata. Ditambah dengan fakta bahwa akar spiritual Yun Ran telah direnggut, mereka merasa bahwa apa yang dilakukan padanya tidak manusiawi dan menyebalkan. Untuk sesaat, hal itu menimbulkan kemarahan Thunderbolt dan yang lainnya. Nona Yun, jangan khawatir. Yang lain takut pada Istana Perdana Menteri dan Yang Mulia Putra Mahkota, tapi kami tidak takut pada mereka. Serahkan masalah Anda kepada kami. Kami akan pergi dan meminta izin guru sekarang. Yun Ran sedikit terkejut. Dia hanya ingin mencari tahu di mana dia bisa merekrut kandidat yang cocok, tapi dia tidak berharap Thunderbolt dan yang lainnya bersedia membela dirinya. Dibandingkan dengan orang luar, Yun Ran secara alami lebih mempercayai penjaga rahasia ini. Kecuali, mereka semua adalah orang-orang Mo Beiyuan. Dia telah menolak persyaratan Mo Beiyuan sebelumnya sebagai imbalan atas bantuannya. Apakah dia setuju jika penjaga rahasia membantunya sekarang? Di ruang kerja mansion, Mo Beiyuan sedang berurusan dengan urusan resmi di meja, dan di sebelah kirinya ada bantal empuk. Duduk di atas bantal empuk adalah seekor paket kecil berwarna merah muda dan lucu. Pak kecil itu sedang bermain. Itu adalah permainan membangun rumah dan dia hanya membangun sebuah rumah kecil dengan banyak batu yang indah. Pak kecil itu bermain sambil mencoba membuat kehadirannya diketahui. Ayah, lihat. Ini adalah rumah batu Sweetie Cake yang indah. Ayah, Sweetie Cake House. Ayah, perut Sweetie Cake sakit. Sakit perut. Mo Beiyuan segera melemparkan dokumen di tangannya dan mendatangi si paket kecil. Bab 43 Kamu mungkin tidak percaya padaku. Dia melihat Sweetie Cake mengerutkan wajahnya, memeluk perut kecilnya dan berguling-guling dengan tidak nyaman di sofa empuk. Mo Beiyuan membungkuk dan mengangkatnya. Ekspresinya sangat bingung saat dia berteriak pada penjaga rahasia yang bertugas di luar. Temukan Feng Chen dan suruh dia datang secepatnya. Juga, temukan wanita itu. Karena Pak kecil itu terus memanggil ibunya. Ketika Yun Ran menerima pesan dari penjaga rahasia, dia bergegas ke ruang kerja Mo Beiyuan bersama Bun. Dia melihat bola kecil berwarna merah muda di pelukan Mo Beiyuan yang terus bersenandung karena dia merasa tidak enak badan. Hati Yun Ran terbakar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa perutnya tiba-tiba sakit? Apakah dia makan sesuatu? Tatapan Mo Beiyuan tertuju pada kue di sampingnya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sweetie Cake baru saja menyentuh sepiring kue kering. Siapa yang pernah menyentuh kue-kue ini? Selidiki mereka yang telah melewatinya. Jika seseorang di kediaman telah melakukan sesuatu, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tanpa disadari,
Yunran sudah memperlakukan kedua anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Pak kecil itu kesakitan sekarang. Dia juga merasa seolah ada sesuatu yang mencekam hatinya. Itu sangat menyakitkan. Yunran mencoba mencari tahu di mana Sweetie Cake terluka. Apakah mulai terasa sakit setelah memakan kue-kue itu? Namun Sweetie Cake masih terlalu muda untuk mengungkapkan kondisi fisiknya secara jelas. Ada serangkaian air mata di wajahnya saat dia terus mengeluh tentang sakit perutnya. Bun yang berada di samping juga terlihat cemas. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan bertanya, "Ada apa dengan kakak? Apakah perutnya sakit karena dia sakit? Kita harus mencarikan dokter untuknya dan membiarkan dia minum obat." Mo Beiyuan tahu semua orang panik. Sebagai seorang pria dan ayah, dia harus tenang. Dia menghibur Bun dengan suara rendah. Penjaga rahasia telah pergi mengundang Paman Feng Chen. Kue manis akan baik-baik saja. Yunran tidak peduli untuk tidak terlalu dekat dengan Mo Beiyuan. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan membelai kepala Sweetie Cake untuk menghiburnya. Kue manis, jadilah baik. Jangan takut, ibu ada di sini. Mo Beiyuan juga mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Pak kecil itu. Ayah juga ada di sini. Jangan takut. Ketika mereka mengirimkan penjaga rahasia gelombang keempat, Feng Chen akhirnya bergegas. Saat ini, Sweetie Cake sedang berbaring di pelukan Mo Beiyuan. Mata hitam besarnya telah kehilangan kilau biasanya. Situasinya tampak semakin buruk, dan tangisannya perlahan-lahan melemah. Jangan cemas. Biarkan saya melihatnya. Feng Chen tidak berani membuang waktu. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa Pak kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Gejalanya sepertinya bukan sakit perut. Dia tidak diracuni. Sepertinya bukan sakit perut, kan? Lalu kenapa dia seperti ini? Lalu apa yang terjadi padanya? Mo Beiyuan dan Yunran segera menanyakan situasinya. Feng Chen menyentuh dagunya yang halus, matanya dipenuhi ketidakpastian. Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi saya baru saja mendeteksi kekuatan spiritual dalam dirinya. Kekuatan spiritual yang kuat dan misterius. Siapa yang percaya bahwa seorang gadis kecil berusia 3,5 tahun memiliki kekuatan spiritual? Bahkan Feng Chen merasa masalah ini sedikit tidak nyata. Dia takut dia berhalusinasi dan membuat penilaian yang salah. Oleh karena itu, dalam ketidakpastiannya, Feng Chen menggunakan teknik pamungkas sekte tersebut untuk mendiagnosis Pak kecil itu lagi. Saat dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya sendiri ke dalam tubuh Pak kecil itu, dia dikirim terbang oleh kekuatan spiritual yang kuat. Itu sangat mendadak. Feng Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Mo Beiyuan bertanya dengan ekspresi gelap dan tatapan tidak ramah. Dia mengira Feng Chen sedang bercanda dengannya ketika dia mengatakan bahwa Sweetie Cake memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan misterius. Bab 44 Apa yang terjadi? Feng Chen mengusap dadanya dan bangkit. Pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan. Sambil terengah-engah, dia memuntahkan seteguk darah. Feng Chen, apa yang sedang terjadi? Melihat dia muntah darah, Mo Beiyuan menyadari bahwa dia tidak bercanda dengannya. Yunran juga bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Apa yang sedang terjadi? Feng Chen mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya khawatir paket kecil Anda ini memiliki akar spiritual tingkat surga super yang langka di seluruh benua Swansea." Yunran tidak tahu banyak tentang tingkat akar spiritual di benua ini. Dia hanya tahu bahwa pemilik asli tubuhnya memiliki akar spiritual tingkat surga yang sangat langka. Itu sudah dianggap sebagai akar spiritual yang langka di seluruh benua. Ada apa dengan akar spiritual tingkat surga yang super ini? Sebelum Feng Chen bisa menjelaskan, Mo Beiyuan berbicara terlebih dahulu. Seseorang dengan akar spiritual tingkat surga super akan mencapai alam suci setelah akar spiritualnya terbangun. Alam suci. Yunran tahu bahwa tingkat pengembangan kekuatan spiritual di dunia lain ini dikategorikan dari rendah ke tinggi. Ada ksatria spiritual agung, utusan spiritual agung, guru spiritual, dan guru spiritual agung. Di atasnya adalah tingkatan kaisar, suci, surgawi, dewa surgawi, raja surgawi, kaisar surgawi, transenden. Karena keterbatasan akar spiritual dan bakat, para penggarap kekuatan spiritual biasa hanya bisa mencapai tingkat utusan spiritual sepanjang hidup mereka. Pengembangan kekuatan spiritual para penjaga rahasia di Istana Pangeran ini mungkin berada pada level guru jiwa atau guru jiwa agung.
Tokoh setingkat kaisar sebagian besar adalah ketua sekte atau tetua tertinggi. Di seluruh benua, tampaknya hanya ada kurang dari 5 orang yang bisa mencapai alam suci. Mo Beiyuan adalah salah satunya. Oleh karena itu, jika kebangkitan Little Sweetie Cake terjadi di Saint Realm, itu pasti sesuatu yang dapat mengejutkan seluruh benua. Mo Beiyuan tidak tahu banyak tentang pengobatan, tapi dia tahu tentang pengembangan kekuatan spiritual. Jadi, mungkin setelah dia tiba-tiba membangunkan akar rohaninya, dia merasa tidak nyaman karena tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Feng Chen mengangguk. Aku pikir juga begitu. Dia hanya seorang bayi kecil. Tubuhnya pasti tidak akan mampu beradaptasi dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat untuk sesaat. Feng Chen tidak percaya bahwa dia baru saja dikirim terbang dengan bola kecil yang lucu. Yun Ran mengerti maksudnya, tapi dia bahkan lebih khawatir. Kenapa dia seperti ini? Maksudku, bagaimana dia tiba-tiba membangkitkan kekuatan spiritual yang begitu kuat? Pasti ada alasannya, kan? Mo Beiyuan melihat tumpukan kristal binatang iblis dengan berbagai ukuran di sofa empuk dan berkata, saya khawatir ini ada hubungannya dengan kristal binatang iblis ini. Saya mendengar bahwa akar spiritual tingkat surga super dapat menyerap energi spiritual pada kristal secara langsung. Little Sweetie Cake suka bermain dengan batu-batu indah ini akhir-akhir ini. Mereka menyayanginya, jadi mereka memindahkannya ke dalam tumpukan untuk dia mainkan. Mereka tidak tahu bahwa akar spiritual Pak kecil itu istimewa. Dia tanpa sadar telah menyerap energi spiritual dari kristal binatang iblis ini dan membangunkan akar spiritualnya. Energi spiritual yang kuat meletus, dan tubuh kecilnya tidak dapat menahannya. Dengan penjelasan ini, Yun Ran memahami alasannya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah berapa lama Sweetie Cake akan bertahan seperti ini? Bagaimana mereka dapat membantunya? Pak kecil yang kebingungan itu telah menyerap energi spiritualnya sendiri. Jelas mustahil untuk menyesuaikannya. Pak kecil itu masih terlalu muda untuk memahami apa yang mereka bicarakan. Mo Beiyuan juga menatap Feng Chen dengan penuh rasa ingin tahu. Feng Chen melihat ke arah bola kecil yang bodoh itu dan berkata, sejujurnya, saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Kami tidak punya pilihan selain mencari tuanku sekarang. Bab 45 Aku takut terjadi sesuatu. Situasi Sweetie Cake sangat serius. Beberapa dari mereka tidak berani menunda dan terbang ke sekte dokter ajaib dalam semalam. Feng Chen telah berlatih di luar dan sudah lama tidak kembali ke sektenya. Ketika murid-murid muda dari sekte dokter ajaib melihatnya kembali, mereka semua datang untuk menyambutnya. Marsial Paman Feng, kamu kembali. Bagaimana kabarmu? Feng Chen tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengan mereka. Dia bertanya dengan cemas, apakah tuanku ada di sini? Penatua ketiga tidak ada dalam sekte tersebut. Pertemuan sekte akan segera hadir. Master sekte dan tetua lainnya telah mengasingkan diri atau sedang bepergian. Oleh karena itu, penatua ketiga bertanggung jawab mewakili sekte dokter ajaib kami pada pertemuan sekte tahun ini. Dia pergi ke pertemuan sekte. Ketika Feng Chen mendengar ini, dia kecewa. Mereka tidak hanya melakukan perjalanan yang sia-sia, namun situasi di pihak Sweetie Cake juga sangat tidak stabil. Pak kecil itu bersandar di pelukan ayahnya, terbungkus selimut lembut seperti bunga layu. Air mata di wajah kecilnya masih basah. Dia telah menangis berkali-kali. Belum lagi Yun Ran dan Mo Beiyuan, bahkan hati Feng Chen pun sakit saat melihat penampilan tak bernyawa si paket kecil itu di sepanjang jalan. Ah Yuan, tuanku tidak ada di sekte itu. Kita mungkin harus pergi ke pertemuan sekte, tapi Little Sweetie Cake sepertinya tidak dalam kondisi baik. Yun Ran melirik kue manis. Dia kecil dan pucat seperti anak kucing. Matanya yang besar seperti anggur hitam kini tertutup, dan tangan kecilnya mencengkeram kerah baju ayahnya dengan erat. Pada saat ini, setiap erangan menyakitkan dari Pak kecil itu seperti luka di hati Yun Ran. Apakah tidak ada cara lain untuk meringankan rasa sakitnya? Bisakah Anda membaca buku-buku kedokteran itu atau semacamnya? Feng Chen menggelengkan kepalanya. Mungkin belum pernah ada situasi seperti ini selama 1000 tahun terakhir. Sekte dokter ajaib baru berdiri selama 800 tahun. Bahkan buku kedokteran pun tidak mendokumentasikan caranya. Lalu apakah ada cara untuk mengeluarkan kekuatan spiritual di tubuhnya? Yun Ran tidak tahu banyak tentang pengembangan kekuatan spiritual di dunia ini, tapi dia akrab dengan pengembangan kekuatan super di kiamat.
Esper juga akan menghadapi situasi kehilangan kendali saat berkultivasi. Mereka menyebutnya sebagai amukan negara adidaya. Secara umum, dalam situasi seperti ini, dia membutuhkan seseorang dengan tingkat kekuatan super yang lebih tinggi untuk membantu membimbingnya dan mengarahkan kelebihan energinya ke dirinya sendiri. Mo Beiyuan, tingkat kultivasimu lebih tinggi dari Sweetie Cake, kan? Yunran ingat bahwa dia juga salah satu dari 5 orang suci yang legendaris dan yang terkuat di antara 5 orang suci. Feng Chen menganalisis, meskipun mereka berdua ahli Saint Realm, Little Sweetie Cake baru saja membangkitkan akar spiritualnya, dan Ah Yuan telah memasuki Saint Realm selama beberapa tahun. Kalau dipikir-pikir, tingkat budidaya Ah Yuan satu tingkat lebih tinggi dari Little Sweetie Cake. Kenapa kamu bertanya? Feng Chen menduga Yunran tidak akan meminta ini secara cuma-cuma. Dia pasti punya ide. Mo Beiyuan juga bertanya dengan suara rendah, apakah kamu punya cara? Yunran berkata, saya tidak yakin itu bisa dilakukan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menemukan cara untuk mengarahkan kekuatan spiritual dari tubuh Sweetie ke diri Anda sendiri. Pimpin kekuatan spiritual pada dirinya sendiri. Apakah Anda bermaksud membiarkan Ah Yuan dengan paksa menyerap kekuatan spiritual dari Sweetie Cake? Saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Kekuatan spiritual keduanya sangat kuat. Sesuatu akan terjadi jika dua kekuatan spiritual yang kuat itu bertabrakan. Sebagai seorang dokter, Feng Chen tidak setuju dengan sarannya. Akan lebih mudah bagi Ah Yuan untuk mengontrol jika perbedaan kekuatan spiritual di antara mereka berdua relatif besar. Namun dia secara pribadi telah merasakan kekuatan spiritual Little Sweetie Cake. Dia tidak takut mempermalukan dirinya sendiri jika tersiar kabar. Menghadapi Pak kecil ini, dia adalah seekor ayam yang sangat lemah dengan budidaya kekuatan spiritual yang sangat lemah. Bab 46 Dari mana kamu menculik anak ini? Setelah Yunran selesai berbicara, Mo Beiyuan dengan serius mempertimbangkan kelayakan metodenya. Kalau begitu ayo kita coba. Pak kecil di pelukannya jelas akan roboh. Dia tidak bisa melihat sesuatu terjadi padanya. Melihat bahwa dia benar-benar akan melakukan ini, Feng Chen berkata dengan terkejut, Ah Yuan, apakah kamu ingin mati? Yunran tahu ada risiko dalam operasi ini. Bahkan di masa kiamat, tidak ada seorang pun yang mau melakukan hal seperti itu kecuali seseorang memiliki hubungan hidup dan mati dengan orang yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, ketika Mo Beiyuan mengangguk setuju, Yunran memiliki kesan yang lebih baik terhadap pria ini. Kesan baik ini tidak ada hubungannya dengan racun Gu di tubuh mereka. Dia hanya mengaguminya. Saat Mo Beiyuan berbicara, dia bergerak. Dia mengaktifkan teknik budidayanya dan meletakkan tangannya yang besar di punggung si paket kecil. Kekuatan spiritual yang kuat meresap ke dalam tubuhnya. Itu mendominasi dan murni, dan sama sekali berbeda dari kekuatan spiritual yang dia kembangkan di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam tubuh Mo Beiyuan merasakan keberadaan kekuatan spiritual lain dan tidak bermaksud menunjukkan kelemahan. Namun, Mo Beiyuan tahu bahwa begitu dia melawan, Pak kecil itu akan terluka oleh serangan balasannya. Oleh karena itu, dia harus mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan paksa dan membiarkan kekuatan spiritual lainnya menempati tubuhnya. Konsekuensinya adalah tubuhnya tidak dapat menahannya dan dia mengeluarkan seteguk darah. Mo Beiyuan hampir lupa sudah berapa lama dia tidak terluka. Terakhir kali dia merasakan sakit yang begitu hebat adalah ketika dia masih remaja. Yunran mengambil kue manis kecil dari pelukannya. Pergi dan biarkan Feng Chen melihatmu. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu lagi sebelum Sweetie Cake sembuh. Pria ini terluka karena Sweetie Cake. Tidak peduli betapa dinginnya Yunran, dia tidak bisa mengabaikan apa yang telah dilakukannya. Untungnya cara ini benar-benar berhasil. Little Sweetie Cake jelas lebih baik dari sebelumnya. Meski masih lesu, setidaknya dia bisa membuka mata dan memanggilnya ayah. Cara ini hanya meringankan situasi Little Sweetie Cake untuk sementara dan tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah istirahat sebentar, mereka tetap bergegas menuju pertemuan sekte. Yunran telah merencanakan untuk datang ke pertemuan sekte sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan datang lebih awal dengan cara seperti ini. Feng Chen membawa mereka ke tuannya, tetua ketiga dari sekte dokter ajaib dan menjelaskan tujuannya datang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kata-kata Feng Chen tentang anak berusia 3 tahun itu mengejutkan tetua ketiga.
Dia menyebut Feng Chen mabuk dan bahkan menuduhnya meminum anggur palsu. Saya tidak berbicara omong kosong. Little Sweetie Cake benar-benar memiliki budidaya kekuatan spiritual Saint Realm. Muridmu dikirim terbang kembali. Feng Chen mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Dia baru saja tampil untuk semua orang lagi sebelum terbang keluar. Namun, hal itu membuat tetua ketiga berdiri dan ingin menghajarnya. Dasar bocah, kamu harus mengarang cerita yang lebih bagus. Bayi berusia 3,5 tahun bahkan mungkin belum bisa berjalan dengan baik. Seorang ahli Saint Realm. Tahukah Anda bahwa tuan Anda, saya, hampir berusia 80 tahun. Saya hanya seorang ahli Kaisar Realm sekarang. Feng Chen sudah menyerah dan menunjuk ke arah paket kecil di pelukan Mo Beiyuan. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat sendiri. Apa yang bisa dilihat? Gadis kecil ini memiliki aura yang bersemangat. Penatua ketiga tidak bisa tidak memuji Sweetie Cake ketika dia melihat betapa lucunya dia. Feng Chen merasakan sakit kepala. Guru, saya tidak meminta Anda untuk menilai penampilannya, tetapi tingkat kultivasinya. Saat guru dan muridnya berbicara, Mo Beiyuan sudah berjalan dengan Little Sweetie Cake di pelukannya. Penatua ketiga segera mengenali Mo Beiyuan dan berkata dengan nada mengejek yang tidak terlihat, Raja Yuan. Dari mana kamu menculik anak kecil ini? Bab 47 Wajah Tuanya. Mo Beiyuan adalah seorang bintang tunggal yang membawa sial, jadi anak ini harus dicuri atau direnggut. Meskipun Sweetie Cake sedang sakit-sakitan saat ini, mau tak mau dia berpikir bahwa pak kecil itu benar-benar tampan. Wajahnya yang indah seperti porselen dipenuhi dengan aura semangat, dan penampilan imutnya sangat menyenangkan. Poin utamanya adalah tetua ketiga pernah mengasingkan diri sebelumnya, jadi dia tidak tahu tentang gosip Mo Beiyuan. Melihat Mo Beiyuan membawa bola kecil berwarna merah muda, dia tentu saja tidak menganggapnya sebagai anak kandungnya. Mo Beiyuan sangat galak dan dingin. Dia pasti menangkapnya karena dia cantik. Bukannya dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Namun, Feng Chen, si bocah, mengikutinya sepanjang hari. Little Sweetie Cake tidak terbiasa melihat ruangan yang penuh dengan orang asing. Sekarang dia sakit, dia sangat lembut. Dia bersembunyi di pelukan Mo Beiyuan dan memanggilnya ayah. Ayah, apakah bayi kecil ini adalah putri angkat Raja Hantu? Penatua ketiga sama dengan Feng Chen saat itu. Dia telah menduga bahwa pak kecil itu adalah putri angkat, dan tidak mengira bahwa dia adalah garis keturunan biologis Mo Beiyuan. Mo Beiyuan mungkin khawatir dia tidak akan memiliki keturunan di masa depan, jadi dia mengambil seorang putri angkat. Dia adalah garis keturunanku, putri kandungku. Mo Beiyuan tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada orang lain. Namun, orang ini adalah guru Feng Chen. Penjelasannya juga demi Feng Chen. Dia gadis kecilmu. Bagaimana mungkin? Ketika penatua ketiga mendengar ini, ekspresinya bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia baru saja mendengar bahwa gadis berusia 3 tahun itu memiliki budidaya alam suci dan akar spiritual alam surga super. Saat itu, Bun juga berlari ke depan dan memeluk paha Mo Beiyuan. Dia berseru, ayah. Kemudian, dia mengangkat wajah kecilnya ke arah tetua ketiga. Ini ayahku. Yang ada di pelukannya adalah adikku. Bagaimana hal itu tidak mungkin? Kami jelas terlihat sangat mirip. Kakek, apakah kamu sudah tua dan penglihatanmu tidak bagus? Kalau begitu aku tidak menyalahkanmu. Tetua ketiga tercengang. Kamu sayang kecil, apa yang kamu bicarakan? Mataku baik-baik saja. Mengesampingkan temperamen buruk Mo Beiyuan dan gaya masa lalunya dalam melakukan sesuatu, penampilan orang ini sebenarnya tidak buruk. Jika dilihat lebih dekat, kedua anak kecil ini memang mirip dengannya. Setelah beberapa analisis, penatua ketiga secara bertahap menerima fakta ini. Feng Chen, lihat dia. Bahkan kutukan pun bisa memiliki sepasang anak. Feng Chen tidak menyangka masalah ini akan melibatkan dirinya. Tuan, jangan bicarakan hal ini sekarang. Mari kita pikirkan cara untuk mengendalikan kekuatan spiritual Saint Realm di Sweetie Cake. Kekuatan spiritual Saint Realm apa? Dasar anak nakal, kamu masih mengada-ada dan mengutarakan omong kosong. Apakah kamu meminta pemukulan? Penatua ketiga percaya pada identitas kedua anak itu, tetapi pengembangan spiritual Saint Realm sungguh terlalu konyol. Katakan padaku, apa maksudmu mengarang cerita ini? Apa yang kamu mau dari aku? Pil. Feng Chen tidak punya pilihan selain berkata, jika kamu tidak percaya padaku,
gunakan kekuatan spiritualmu untuk memeriksa denyut nadinya. Namun, Anda harus berhati-hati agar tidak terluka oleh kekuatan spiritualnya. Hal semacam ini mungkin hanya akan dipercaya setelah mengalaminya sekali. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan terus berbohong nanti. Penatua ketiga dikirim terbang oleh kekuatan spiritual yang kuat. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah lukamu serius? Saya sudah mengatakan bahwa Anda harus berhati-hati. Little Sweetie Cake memiliki tingkat budidaya Saint Realm. Dia berada pada level yang jauh lebih tinggi darimu. Melihat tuannya jatuh, Feng Chen buru-buru berlari untuk melihat apakah lelaki tua itu terjatuh dengan keras. Tetua ketiga tercengang. Dia adalah seorang lelaki tua yang hampir berusia 80 tahun. Dia dikirim terbang oleh seorang anak berusia 3 tahun. Wajah lamanya. Saat dia perlahan pulih, dia sadar bahwa bayi kecil ini benar-benar memiliki budidaya alam suci dan akar spiritual tingkat surga super yang langka dalam 1000 tahun. Bab 48 Takut. Tetua ketiga memegangi dadanya yang sakit dan bangkit. Saat dia bergegas menuju Little Sweetie Cake dalam satu tarikan napas, matanya bersinar. Tidak kusangka aku bisa melihat akar spiritual tingkat surga yang super dalam hidupku. Aku tidak hidup sia-sia. Little Sweetie Cake melebarkan mata hitamnya yang besar, tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Ketika dia melihat tetua ketiga terbang keluar, dia sangat ketakutan dan terus bersembunyi di pelukan ayahnya. Ayah, Sweetie Cake takut. Tetua ketiga berpikir bahwa dengan budidaya Saint Realm, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di benua Swansea. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia takut? Bagaimana para penggarap Kaisar Realm seperti dia bisa hidup? Mo Beiyuan mengambil Little Sweetie Cake dan membujuknya. Yun Ran secara spesifik menjelaskan gejala Sweetie Cake dan tujuan mereka datang ke sini untuk menanyakan tetua ketiga apakah ada solusinya. Oh, saya mengerti. Maksudmu bayi kecil ini masih terlalu kecil dan tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritual di tubuhnya sehingga menyebabkannya mengamuk di tubuhnya. Oleh karena itu, Anda ingin membantunya mengendalikan kekuatan spiritual di tubuhnya. Yun Ran mengangguk. Itu benar. Dia masih terlalu muda. Teknik kultivasi itu sedikit mendalam baginya. Sangat sulit baginya untuk memahami kedalamannya dan dia tidak dapat berkultivasi sendiri, jadi dia membutuhkan bantuan dari luar. Pak kecil itu sangat pintar, tetapi kecerdasan seperti ini tidak cukup untuk memahami teknik budidaya yang mendalam dan sulit. Semakin tinggi tingkat teknik budidaya, semakin sulit untuk dipahami. Beberapa orang mungkin tidak dapat memahaminya bahkan setelah menghabiskan seluruh hidupnya, apalagi anak berusia 3 tahun yang belum bisa membaca. Jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritual yang begitu kuat, itu mungkin bukan hal yang baik untuk anak kecil ini. Adapun metodenya, Penatua ketiga merenung sejenak sebelum berkata, pernahkah Anda mendengar tentang artefak surgawi, gelang roh mistik 10 arah? Gelang roh mistik 10 arah. Yun Ran mencari ingatan tuan rumah dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mendengarnya. Apa itu? Bisakah itu membantu Sweetie Cake? Feng Chen menjelaskan, gelang roh mendalam 10 arah adalah artefak surgawi yang legendaris. Dikatakan bahwa seorang master sekte menyempurnakannya untuk putrinya 1000 tahun yang lalu. Ia dapat menekan kekuatan spiritual kekerasan dalam tubuh seseorang ketika ia mengembangkan kekuatan spiritual dan mengamuk. Guru seharusnya mengatakan bahwa gelang roh mendalam 10 arah ini mungkin berguna untuk gejala Sweetie Cake. Mo Beiyuan juga mengetahui gelang roh mistik 10 arah ini, tapi dia hanya mendengarnya. Di mana benda ini sekarang? Tetua ketiga mencibir. Raja Yuan masih harus mengingat keluarga Bai, kan? Keluarga Bai. Yun Ran dengan cepat mencari ingatan tuan rumah. Sayangnya, tuan rumah sebelumnya bodoh dan tidak ada informasi berguna dalam ingatannya. Namun, Mo Beiyuan menjawab dengan suara rendah, apakah Anda berbicara tentang keluarga Bai pengkhianat lebih dari 10 tahun yang lalu? Bibir tetua ketiga membentuk senyuman mengejek. Khianat. Apakah Raja Yuan percaya bahwa seseorang seperti Bai Xiao akan mengkhianati negaranya? Kami berdua tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Anda berasal dari keluarga kerajaan di benua timur, jadi kami tidak perlu mengatakan apapun lagi. Sekarang, kita berbicara tentang pemilik terakhir dari gelang roh mendalam 10 arah ini. Itu putri kesayangan Bai Xiao, Bai Wan. Bai Wan. Benar, itu Bai Wan. Saat itu, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Bai Xiao adalah orang yang menemukan gelang roh mendalam 10 arah dan memberikannya kepada putrinya yang berharga sebagai hadiah. Itu agar ketika dia berkultivasi dan menerobos di masa depan, dia tidak akan mengamuk. Oleh karena itu, jika dia ingin menemukan gelang roh mendalam 10 arah, dia harus menemukan Bai Wan terlebih dahulu. Ekspresi Mo Beiyuan menjadi gelap karena sejauh yang dia tahu, Bai Wan juga telah menghilang dari benua Xuanxia setelah apa yang terjadi pada keluarganya. Bab 49 akan mati. Ada rumor yang mengatakan bahwa Bai Wan telah lama mengikuti jejak ayah dan saudara laki-lakinya dan sudah tidak hidup lagi. Orang mati jauh lebih sulit ditemukan dibandingkan orang hidup. Terlebih lagi, mungkin tidak akan ada kabar tentangnya untuk sementara waktu. Selama periode waktu ini, bisakah Mo Beiyuan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk membantu Little Sweetie Cake menghilangkan rasa sakitnya berkali-kali? Ketika Penatua ketiga mengetahui metode sebelumnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kau mempermainkan hidupmu. Jika sekali atau dua kali, tubuhmu mungkin baik-baik saja, tetapi jika kamu melakukannya terlalu sering, kamu akan lumpuh total. Yun Ran tidak menyangka konsekuensi dari tindakan Mo Beiyuan akan begitu serius. Dia berpikir, lukanya tidak serius. Yun Ran akan mengingat dengan baik perlindungan pria ini terhadap kue manis kecil. Apakah ada cara lain? Yun Ran tidak ingin sesuatu terjadi pada Little Sweetie Cake, jadi dia tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada Mo Beiyuan. Penatua ketiga terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan tidak senang, tetaplah di sini sebentar. Saya akan membantunya memurnikan beberapa pil obat, tetapi pil obat ini hanya dapat mendukungnya untuk mempertaruhkan nyawanya 10 kali lipat. Jika dia terus melakukan itu di masa depan, pil obat tidak akan bisa menyelamatkannya. Apakah kamu mengerti maksudku? Jika bukan karena Feng Chen, saya tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Saya berharap Raja Yuan akan berbuat lebih banyak kebaikan di masa depan. Itu bisa dianggap mengumpulkan pahala. Disalahpahami seperti ini, Mo Beiyuan tidak berniat menjelaskan. Yun Ran meliriknya tapi tidak mengatakan apa-apa. Lupakan, dia bahkan tidak peduli. Tampaknya ada solusi untuk situasi saat ini, namun solusi tersebut tidak bersifat permanen. Setelah 10 kali, mereka harus menemukan gelang roh mistik 10 arah, atau mereka hanya bisa membiarkan kue manis kecil terus terluka. Cara lainnya adalah Mo Beiyuan menukar nyawanya dengan itu. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan. Kelompok itu hanya bisa tinggal dan menunggu tetua ketiga menyiapkan tanaman obat dan memurnikan pil obat. Mo Beiyuan membalas pesan dan meminta penjaga rahasia istana pangeran untuk mencari Bai Wan. Little Sweetie Cake juga tahu bahwa dia sakit. Namun, dia masih anak-anak berusia 3,5 tahun. Pemahaman bayi kecil itu adalah bahwa dia akan segera meninggal dan tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang tua dan saudara laki-lakinya. Dia menangis dengan sangat sedih. Yun Ran memeluk pak kecil itu dan membujuknya dengan lembut. Kue manis tidak sakit. Dia menjadi lebih kuat dari boneka kecil lainnya. Ibu menduga Sweetie pasti diam-diam membuat keinginan untuk menjadi sangat berkuasa. Kamu ingin menghajar penjahat besar dan melindungi ibu, kan? Ya, Sweetie Cake ingin menghajar penjahat besar itu dan melindungi ibu. Dia juga ingin melindungi kakak dan ayah. Gadis kecil itu menangis dan terisak sambil mengepalkan tinjunya. Yun Ran menambahkan, jadi, makhluk abadi di langit pasti telah mendengar keinginan Sweetie, tapi dia menjadi jauh lebih kuat. Jika dia memukul penjahat besar, Sayang akan terluka. Gadis itu berkedip, mungkin mengerti maksud Yun Ran. Dia tersenyum melalui air matanya. Kue manis menjadi sangat kuat. Sweetie Cake akan menjadi penjahat besar. Tidak masalah jika perut Sweetie Cake sakit. Kata-kata pak kecil itu menyentuh bagian paling lembut di hati Yun Ran. Hal itu pun membuat Yun Ran kembali merasa tidak berdaya karena terlalu lemah. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melindungi kedua anaknya sama sekali. Dia harus mendapatkan kembali akar rohaninya sesegera mungkin. Selama periode ini, pendapat Yun Ran tentang Mo Beiyuan berubah. Awalnya, dia merasa pria ini sedikit sombong. Dia pikir dia mengandalkan status dan kemampuannya untuk bertindak mendominasi dan mengabaikan orang lain. Tapi pria ini telah melindunginya di gua ular di hutan binatang iblis. Kini, demi Sweetie Cake, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Yun Ran merasa jika dia benar-benar harus membuat kesepakatan untuk mendapatkan kembali akar rohaninya, dia bersedia membuat kesepakatan dengan pria ini.
Setidaknya di dunia ini, pria ini lebih layak dipercaya dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, Yun Ran mencari Mo Beiyuan lagi. Mo Beiyuan, bisakah kita bicara baik-baik? Bab 50 Aku akan menerima misimu. Saat ini, ekspresi Mo Beiyuan sedikit buruk. Bibirnya pucat, matanya gelap, dan baunya herbal. Yun Ran menduga itu karena luka dalam yang dideritanya saat membantu Little Sweetie Cake belum juga pulih. Selama beberapa hari terakhir, Feng Chen telah menyembuhkannya. Dia awalnya berencana untuk meminta bantuan padanya, tapi sekarang dia melihatnya seperti ini, dia merasa dia tidak bisa meminta. Tentang apa? Mo Beiyuan menatapnya dengan acuh tak acuh, menunggunya berbicara. Kata-kata yang dia pikirkan sebelum datang tidak dapat digunakan lagi. Dia hanya bisa mengubah alasannya. Saya pikir karena saya sudah datang ke pertemuan sekte, saya akan pergi dan mencari Yun Qingqing untuk mengambil kembali akar spiritualnya. Oleh karena itu, saya mungkin harus merepotkan Anda untuk mengurus 2 paket kecil itu selama beberapa hari ke depan. Bibir tipis Mo Beiyuan sedikit melengkung. Ambil kembali akar spiritualnya. Bagaimana kamu berencana untuk mengambilnya kembali? Bukan karena dia meremehkannya, tetapi selain tingkat kultivasi Yun Qingqing yang tidak rendah, dia juga memiliki Mo Jinyu yang melindunginya. Dengan kemampuan Yun Ran saat ini, mustahil baginya untuk mengambil kembali akar spiritualnya dari Yun Qingqing. Terlebih lagi, wanita ini sama sekali tidak mengetahui teknik mengekstraksi akar spiritual. Yun Ran mengeluarkan kristal yang dia gali sebelumnya dan menghancurkannya di atas meja di depannya. Dia berkata dengan serius, saya berencana menggunakan kristal ini untuk menyewa seorang ahli guna membantu saya mendapatkan kembali akar spiritual. Ini adalah rencananya sebelumnya. Tanpa diduga, setelah Mo Beiyuan mendengar kata-katanya, dia merasa terhibur olehnya. Matanya yang awalnya dingin tersenyum lebih jelas. Apa yang membuatmu tersenyum? Yun Ran segera melebarkan matanya. Ekspresi itu mengingatkan Mo Beiyuan pada Little Sweetie Cake ketika dia bertingkah lucu. Wanita ini sangat bodoh karena berusaha sekuat tenaga membunuh binatang iblis dan menggali kristal. Jadi inilah tujuannya. Mo Beiyuan tersenyum tipis. Dia meletakkan batu roh di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak perlu mempekerjakan orang lain. Saya akan menerima misi Anda. Yun Ran tidak menyangka dia akan mengambil kristalnya dan menerima misinya. Kamu akan menerimanya, tapi tubuhmu saat ini. Mo Beiyuan bisa melihat keraguan di matanya. Jangan khawatir. Bahkan jika saya hanya memiliki setengah kultivasi saya yang tersisa, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Siapa yang diremehkan wanita ini? Pertemuan sekte diadakan setahun sekali. Ini jelas merupakan acara akbar bagi 5 negara. Semua sekte besar akan berkumpul untuk memilih penggarap kekuatan spiritual yang luar biasa dan menerima mereka sebagai murid sekte. Memasuki suatu sekte berarti mereka yang memiliki budidaya kekuatan spiritual memiliki sekte dan warisan. Mereka juga bisa belajar lebih banyak dan menentukan perkembangan masa depan mereka. Misalnya, sekte Teji terkenal dengan formasinya, sekte tabib ajaib terkenal dengan keterampilan medisnya, dan sekte mistik terkenal dengan mekanisme dan senjatanya. Contoh lainnya adalah sekte Lingsu, yang berspesialisasi dalam pengembangan kekuatan spiritual. Dalam istilah modern, ini mungkin salah satu bursa kerja berskala besar. Sekte-sekte besar termasuk di antara sedikit sekte teratas di dunia. Dengan bergabung dalam organisasi-organisasi ini, seseorang akan memiliki reputasi yang baik, paket yang baik, dan bahkan dapat pensiun dengan baik. Oleh karena itu, semua orang ingin masuk. Murid yang diterima sekte ini juga berbeda. Misalnya, ada yang hanya pegawai biasa, ada pula yang setingkat penerus yang dibina oleh CEO. Tujuan Yun Qingqing berpartisipasi dalam pertemuan sekte kali ini adalah menjadi murid dari sesepuh sekte besar atau master sekte. Dengan akar spiritual tingkat surga dan status Mo Jinyu sebagai putra mahkota benua timur, masalah ini tidaklah sulit. Bisa dikatakan hampir pasti. Namun, dia tidak tahu bahwa anomali seperti Yun Ran telah muncul dalam rencananya.